Shalom, haleluya. Jumpa lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semua dalam keadaan sehat, semua dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur. Terima kasih kami kepadamu atas segala anugerah-Mu yang sudah terjadi dalam hidup kami. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami menyadari sebenarnya Tuhan, bahwa ini semua oleh karena kemurahan-Mu. Bapa yang sangat baik, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi mulut lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan kami semua yang mendengarkan Tuhan. Biar berita firman Tuhan boleh membangun saat ini, boleh menguatkan, boleh menghidupkan kami kembali. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang cari apa di dunia ini. Ya. Kalau pujian anak sekolah minggu, cari apa di dalam dunia. Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Haleluya. Nah, mari kita akan sama-sama melihat terlebih dahulu di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama dan 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Dari 2 ayat ini kita melihat bahwa kita di dunia ini sesukses apapun, sekaya apapun, ya, seberhasil apapun, menurut firman Tuhan, nah, bukan apa kata orang, perhatikan bahwa kita ini di dunia ini seperti di sebuah kemah, ya, kemah saudara. Dan kalau berkemah, maka pasti tidak lama, ya, di dunia ini. Kalau kita melihat pramuka berkemah, tidak nanti dia berkemah membawa kulkas, tempat tidur yang mewah, dan lain sebagainya. Seadanya, karena berkemah, sebab satu kali dia harus kembali. Di dalam 1 Petrus 2:11 dikatakan dinasehati, diberitahu, ya sekarang tergantung saudara, tergantung saya, ya, sebagai pendatang dan perantau. Jadi kita di dunia ini datang, ada tanggal kedatangan, ada tanggal kepergian, ya. Supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, memang kalau secara garis besar, cari apa di dunia ini? Hanya ada 2, saudaraku. Nih ya. Yang pertama kita melihat Romawi 1, mencari hal-hal jasmani. Nih ya. Romawi 1, mencari hal-hal jasmani. Karena apa saudaraku? Kebutuhan minimum.
Jadi kalau kita ada di dunia, ya, siapapun dia, pasti dia mencari hal-hal jasmani, ya. Untuk makan kita perlu cari duit, saudara, supaya kita bisa beli beras, lauk pauk dan lain sebagainya. Kita mau kontrak rumah atau mau beli rumah harus ada duit kerja. Nah, tetapi saudaraku, sekalipun semua membutuhkan ini, cara mencarinya biasanya berbeda prinsip, ya. Berbeda prinsip. Ya memang ini semua tergantung dari prioritas orang itu, ya. Gak bisa kita cari, enggak, pokoknya saya cari rohani terus, saya mau ibadah terus. Enggak mungkin, saudara. Pasti tidak bisa. Ya. Nah, di sini kita melihat pentingnya berbeda prinsip. Ada yang lebih banyak bersandar pada Tuhan, ya, selagi dia mencari kebutuhan minimum. Ada yang bersandar pada kekuatan sendiri. Nah, tentu hasilnya berbeda. Ya. Bersandar pada Tuhan, bersandar pada kekuatan sendiri. Kalau bersandar pada kekuatan sendiri, pada akhirnya orang ini akan kena pada plafon, batas kekuatan maksimum manusia. Ya. Akhirnya timbul keletih lesuan, keputusasaan, saudara, dan seterusnya. Tapi kalau orang itu bersandar pada Tuhan, beda. Dia sangat yakin, dia sangat percaya, sekalipun mungkin saat ini belum mencapai, belum bisa diraih cita-citanya, tapi orang seperti ini tidak akan putus asa, tidak akan kecewa, tidak akan stres. Ya. Nah, orang beriman, kita tidak bisa ngambil satu sisi, enggak, saya bersandar pada Tuhan. Ya kita perlu pakai kekuatan kita juga, saudara. Saudara bekerja pakai tenaga. Nggak bisa kita bekerja, enggak, pokok apa kata Tuhan, nggak bisa. Orang beriman tentu juga harus memakai kekuatannya. Dengan kata lain, tidak boleh malas. Ya. Tetapi di dalam dia memakai kekuatan sendiri, memang sebatas yang diperlukan. Orang tersebut tetap berharap pada Tuhan. Nah, di sini sehingga saudaraku tidak sampai menghalalkan segala cara dan mulai terjebak dengan bercintakan uang. Coba kita melihat di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Di sini kita melihat di ayat 9, karena ada satu keinginan. Orang boleh, saudara. Sekarang saya ambil satu contoh, mungkin penghasilan kita 1 bulan 3 juta. Saya ingin tambah 4 juta. Saya ingin lebih. Boleh, tapi saudara mesti mengerti, jangan sampai bercintakan uang, akhirnya yang lain ditinggalkan, justru yang lain itu lebih penting, lebih berharga, tapi ditinggalkan karena memburu, mengejar terus. Dan perhatikan, orang yang mengejar uang itu tidak akan pernah puas dengan apa yang didapatkan. Itu firman Tuhan yang mengatakan di dalam kitab Pengkhotbah 5
ayat yang 9. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Nah, kita lihat aja beberapa contoh. Ada orang yang penghasilannya menurut pandangan orang pada umumnya sudah lebih dari cukup. Tapi karena tidak puas, sebab itu dia menghalalkan segala cara, timbullah namanya korupsi. Orang yang korupsi itu bukan orang yang miskin, tapi orang yang ingin lebih dengan cara-cara yang tidak halal, ya, dengan cara-cara yang tidak halal. B, kalau bisa dapat lebih, bahkan bisa mencapai cita-citanya, misalnya kita ingin membeli rumah, ya, mungkin gaji kita sekarang hanya sekitar 5-6 juta. Nah, tentu saudaraku, ya sulit, apalagi punya anaknya 2 atau 3 dengan penghasilan segitu mau beli rumah agak sulit. Nah, di sini berusaha untuk dapat lebih, bisa mencapai cita-citanya, itu tidak salah, menambah income. Tapi tetap kita punya pandangan yang jelas, jangan bercintakan uang. Kalau kita sudah berusaha, ternyata belum mencapai, jangan putus asa. Jangan kecewa terus mengerahkan seluruh kemampuan, fokus kita hanya kepada duit. Firman Tuhan mengatakan uang itu bisa terbang, bisa pergi, saudaraku. Ya. Nah, jadi dengan kata lain, boleh menambah income, boleh saudaraku, asalkan tidak menyebabkan keselamatan hilang. Berapa banyak orang untuk menambah income, justru jam kerjanya ditambah. Jam kerjanya ditambah. Mungkin dulu 8 jam, 9 jam. Merasa kurang, tambah. Sampai akhirnya menjadi 12 jam. Masih kurang, tambah 14 jam. Dengan kata lain, yang lain dikorbankan. Hubungannya dengan Tuhan dikorbankan. Ibadah dikorban. Semua perkara-perkara yang kekal dikorbankan. Tapi kalau orang beriman bisa berpada, itu indah. Berpada itu artinya begini, puas dengan apa yang ada. Seperti Rasul Paulus memberitahukan tentang berpada di kitab Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Filipi 4, 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab, nah perhatikan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini ayat 12 penekanannya. 13, saudara perhatikan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi pada waktu dia limpah ya dia bisa nikmati, bersyukur. Pada waktu di dalam kekurangan, kelaparan, dia juga bisa menikmati. Sebab itu Paulus mengatakan di ayat 13, dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Kadang-kadang orang beriman penghasilannya seandainya 10 juta. Terus kena pandemi seperti ini berkurang. Ada yang dipotong 30%, ada yang dipotong 40%. Nah, mulai saudara tidak bisa menanggung hal ini. Dalam segala perkara tidak bisa menanggung. Kalau orang itu bisa berpada, maka orang tersebut bisa bersyukur.
bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Artinya begini, waktu kelimpahan kita bersyukur. Waktu terjadi keadaan seperti ini, kita juga bersyukur. Romawi 2, mencari hal-hal rohani. Ya. Ada dua macam hidup. Nah ini saudara perhatikan ya. Hidup yang fana dan yang kekal. Jadi mencari perkara rohani karena kita mengerti, menyadari ada kehidupan yang fana dan ada kehidupan yang kekal. Sehingga kita bisa memprioritaskan begini, saudara. Apa sih gunanya mendapatkan seluruh isi dunia ini, tapi jiwa kita binasa? Kita kehilangan keselamatan. Apa gunanya? Nah, kalau mata kita bisa terbuka, bisa ngerti bahwa hidup ini ada yang fana, ada yang kekal. Jadi, selagi dalam hidup yang fana, kurungan tubuh ini, kita jangan lepas dengan perjalanan hidup yang kekal. Sebab apa? Hidup yang sesungguhnya itu adalah hidup yang kekal. Sekalipun tidak nampak. Nah, saya ambil contoh begini. Kulit dan isi. Hidup di dunia ini seperti kulit. Dibutuhkan, diperlukan, tapi supaya ada isinya, mengeluarkan isi. Contoh kacang tanah. Ada kulitnya, tapi kita tidak mencari kulit, kita mencari isi. Nah, atau dengan kata lain begini saudaraku. Hidup di dunia ini seperti panggung sandiwara. Ya. Wah, kalau naik di panggung orang lihat, wih jadi bos. Ya. Wah jadi bos, senang dong. Gagah gaya saudaraku. Yang lainnya menangis, yang satunya tertawa, yang satunya jadi pembantu dan lain sebagainya. Itu semua berlaku selagi di panggung sandiwara dunia ini. Ya. Kekayaan, kesuksesan semuanya itu hanya berlaku di panggung dunia ini. Setelah turun dari panggung ini, kembali ke aslinya. Sebab itu, ingatlah hidup yang sesungguhnya. Ya, bukan pada waktu di panggung sandiwara, tetapi setelah turun. Ternyata pada waktu orang itu turun dari panggung, artinya dipanggil Tuhan, loh, kok saya jadi orang miskin? Loh, saya kok tempatnya di sini? Nah, waktu di dunia sebagai panggung sandiwara, wah rumahnya bagus, segalanya bagus saudaraku. Setelah kembalilah sesungguhnya. Sebab itu banyak orang yang tidak mengerti. Orang berebutan jadi kaya, orang berebutan jadi sukses. Boleh punya ambisi seperti itu, tapi mesti diterangi di dalam firman Tuhan. Ya. Jangan ambisi pribadi, saudaraku. Sebab apa? Hanya di dunia. Pada waktu seorang dipanggil Tuhan, tidak bawa apa-apa. Baju pun satu lembar gak bawa. Kalau tidak diberi oleh orang yang hidup, kalau tidak diberi pakaian oleh orang hidup, dia tidak bawa baju. Nah, hendaknya kita berpikir bahwa hidup di dunia ini fana. Ya, tetapi dibutuhkan. Hidup yang fana ini dibutuhkan untuk memberi isi yang sesungguhnya. Kacang, nanam, itu perlu ada kulit, baru bisa ada isi. Begitu juga, hidup di dunia ini perlu saudaraku, tapi sadarlah bahwa itu bukan tujuan kita yang sebenarnya, itu hanya kulit. Satu kali dibuang, yang dibawa isinya. Haleluya. B. Ada hubungan antara yang fana dan yang kekal. Ya, di dunia ini tidak terpisahkan antara yang fana dan kekal. Justru sangat erat hubungannya. Apa Pak itu contohnya? Begini, kita hidup di dunia yang sementara yang fana ini. Nah, apa yang kita tabur, ya, apa yang kita tabur itu dituai, diterima,
sebagai akibatnya dan berlanjut dalam hidup yang kekal. Jadi ada hubungan, ada korelasinya begitu saudaraku ya, antara yang fana dan yang kekal. Jadi apa yang kita tabur, kalau tabur yang jelek, ya dituai dalam dunia yang kekal. Tapi tempatnya berbeda, satu di surga, satu di neraka. Kalau kita tabur yang baik, tabur terus, ya dituai. Jadi ada hubungannya. Jangan main-main saudaraku ya. Jangan sembarangan dengan hidup ini. Dengan kata lain, hidup yang kekal itu ditentukan oleh perbuatan kita di dunia di hadapan Allah. Sebab itu saya katakan kulit ya, tapi fokus kita isinya ya, isinya. Hidup yang kekal ditentukan oleh perbuatan kita di dunia di hadapan Allah. Sebab itu orang yang hidupnya benar di dunia, ia hidup berkenan kepada Tuhan, berbuat baik di hadapan Allah, itu akan diterima. Kalau kita memberi dengan hati tulus, dan memang itu kemampuan kita mungkin. Firman Tuhan mengatakan, hanya bisa memberi secawan, segelas air putih. Tapi dengan hati yang tulus, dicatat saudara. Dicatat. Sekalipun mungkin kita memberi 1 juta, 2 juta, tapi mau pamer, mau menunjukkan, enggak dicatat saudara. Enggak dicatat. Sebab itu hidup di dalam dunia ini adalah kesempatan emas. Ya. Sekali lagi hidup di dunia ini adalah kesempatan emas untuk bisa mendapatkan hidup yang paling indah di surga. Nah, ini tidak ditentukan oleh kaya dan miskinnya, tapi ditentukan oleh ketulusan hatinya melakukan sesuatu karena Tuhan, bagi Tuhan, untuk Tuhan. Haleluya. Kalau kaya, tidak tulus, gak bisa. Tuhan berkata, seorang janda memasukkan 2 keping seduit, saudara. Yang satunya memasukkan duit banyak sekali di kotak persembahan. Tapi Tuhan berkata, janda itu memberi lebih banyak. Prosentasi. Haleluya. Kalau tidak dihitung prosentasi, ya justru yang miskin naburnya sedikit. Sudah. Saya ambil contoh, mungkin di dompet saya ada 1 juta. Terus di dompet yang lain, orang lain cuma punya 100.000 rupiah. Tapi dia memberi kepada Tuhan 50.000 rupiah. Berarti 50%. Wow. Yang kaya yang punya duit 1 juta, dia memberi 100.000. Nominalnya beda. Yang satu 50, yang satu 100. Tapi prosentasinya yang punya duit 1 juta cuma 10%. Tapi yang punya duit 100.000, 50%. Nah, itu keindahannya di hadapan Tuhan. Ya, sehingga kaya miskin bisa menabur sesuai dengan kemampuannya. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu hidup di dunia adalah kesempatan satu-satunya. Ya, kesempatan satu-satunya untuk menentukan bentuk hidup kita masing-masing di dalam kekekalan. Romawi 3. Berapa lama kesempatan kita di dunia ini? Ada yang tahu? Lilin kehidupan kita ada yang tahu? Tinggal kecil atau masih panjang? Tidak ada yang tahu. Lilin kehidupan kita tiap hari menyala. Tahu-tahu ada yang tinggal sedikit. Mungkin seminggu, sebulan lagi sudah padam. Kita tidak tahu. Ada yang sehari, saudara. Paginya masih sehat, berangkat kerja dan lain sebagainya. Tahu terjadi kecelakaan, meninggal. Lilin kehidupannya habis. Setiap orang tidak tahu kapan kesempatan dia hidup di dunia ini. Kecuali kalau dia bunuh diri. Tetapi perlu diingat, saya garis bawahi, orang yang bunuh diri itu langsung terjun bebas menuju ke neraka. Jangan coba-coba menghabisi
umur ini di dunia dengan cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sesulit apapun, semenderita apapun, kita menderita hanya di dalam dunia. Ya, hanya di dalam dunia. Jadi jangan coba-coba mengakhiri hidup dengan cara-cara bunuh diri. Ya. Nah, begitu juga saudaraku, hari kedatangan Tuhan atau pengangkatan, nggak ada yang ketahui, nggak ada yang tahu kapan Tuhan datang, nggak tahu. Kedatangan Tuhan bisa secara pribadi, bisa secara umum. Secara umum itu namanya pengangkatan, secara pribadi namanya mati. Ya, nah di sini kita perlu waspada, senantiasa berjaga-jaga. Jadi pada waktu kerja, kalau kita berjaga-jaga dan kita ingat hidup yang kekal, maka kita tidak mau menukarkan perkara yang kekal dengan kesukaan dosa yang sementara. Seperti Musa, dia tidak mau menukarkan kesenangan Mesir, kesukaan dunia ini dengan kekekalan, dengan hidup yang akan datang. Dia berkata, ini semua kesukaan dosa yang sementara. 4, Romawi 4. Bagaimana caranya memakai kesempatan emas ini? Ya. Nah, yang perlu kita perhatikan cara memakainya, kita tidak tahu umur kita sendiri. Ya. Kita tidak tahu umur kita sendiri dan kapan Tuhan datang, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu. Sebab itu kita juga tidak tahu sampai kapan kita mendapat kesempatan ini. Kita nggak tahu. Sampai kapan kita mendapat kesempatan ini? Jangan kita berkata, oh saya masih muda, masih 25 tahun, masih kesempatan panjang. Wah, saya sudah 70, kesempatan saya tinggal sedikit. Belum tentu, saudara. Belum kesempatan. Memang secara duniawi, orang yang umur lebih tua, kesempatannya tinggal sedikit, tapi belum tentu, saudara. Belum tentu. Yang muda tahu lebih berangkat lebih dahulu, ya. Yang muda berangkat lebih dahulu. Ada orang yang sudah kelihatan sakit terus nggak sembuh-sembuh, tahu yang sehat sudah meninggal lebih dahulu. Kita tidak tahu. Nah, sebab itu kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan kesempatan, kapan Tuhan datang, kita nggak tahu. Sebab itu pakai kesempatan yang ditemukan. Ya. Seringkali orang beriman, saudaraku, seringkali orang beriman tidak mengerti atau mengecilkan dan membuang kesempatan yang indah itu sehingga saudaraku, rencana Allah baginya yang ada dalam kesempatan itu menjadi batal. Kadang-kala cuma kesempatan kecil. Daud melihat kesempatan kecil memberi makan seorang budak, ternyata itu di balik itu satu kesempatan yang besar. Apa yang hilang, apa yang dijarah oleh musuh, kembali semua. Sampai disebut jarahan Daud. Itu dikerjakan karena melakukan kesempatan yang kecil. Saudara nanti bisa baca selidiki 1 Samuel 30 ayat pertama sampai terakhir. Ya. Itu karena Daud memberi makan seorang budak yang ditinggalkan tuannya dalam keadaan sakit. Diberi roti, diberi makan, sehat, bisa ditanyai, terbongkar semua. Siapa yang menjarah, siapa yang membakar siklak, semua kebongkar karena memakai kesempatan yang kecil itu. Daud juga di dalam menggembalakan kambing domba bapaknya yang tidak banyak, ternyata ada beruang dan singa datang menerkam. Tapi Daud pakai kesempatan itu, dia rebut kembali. Dan lewat peristiwa
peristiwa ini Daud sampai di perkemahan orang Israel yang sedang berhadapan dengan Filistin dan telinganya mendengar ejekan, hinaan dari Goliat terhadap orang Israel. Di situ Daud memakai kesempatan itu lagi untuk melawan, untuk menunjukkan bahwa Allah Israel itu Allah yang luar biasa, menang. Dari peristiwa-peristiwa itu akhirnya membawa Daud menjadi raja. Tidak langsung tiba-tiba jadi raja, enggak. Kesempatan-kesempatan yang ada dipakai. Haleluya, haleluya. Sebab itu saudaraku, setiap kesempatan pakai dengan baik. Tetapi kita juga harus bisa mengenali kesempatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hidup ini, saudaraku, supaya setiap kesempatan bisa dipakai dengan baik, belajar firman Tuhan. Waktu Daud diberi kesempatan dalam tanda petik untuk membunuh Saul, ayah mertuanya yang jahat setengah mati, yang ingin membunuh Daud, Daud dapat kesempatan melihat ayahnya tertidur, bisa ditusuk. Dia ambil tombaknya, dia ambil tempat minumnya, tapi dia tidak mendatangkan tangan. Ya, juga kesempatan yang salah pakai Abraham dan Sarah. Sarah keliru memaknai kesempatan. Dia memberikan Hagar kepada Abraham untuk dijadikan istri. Sekalipun saudara perhatikan, sekalipun ini disetujui, diketahui oleh istrinya, tetapi kalau kesempatan itu, perbuatan itu melanggar firman Tuhan, jangan dikerjakan. Sekalipun yang menyetujui istrinya sendiri, jangan dikerjakan. Jangan dikerjakan. Waktu Abraham ambil Hagar, kepahitan yang terjadi. Sebab itu bukan kesempatan yang dari Tuhan. Kita bekerja juga. Wah, ini ada banyak sekali berkat. Iya, ada banyak sekali berkat. Saya ingin membeli sepeda motor dan seterusnya. Ternyata bosnya keliru pembukuan. Keliru memasukkan pembukuan. Keliru laporan kepada saudara sebagai pemegang bendahara. Keliru, puluhan juta dia keliru. Wah, kesempatan. Kan bukan salah saya. Bos sendiri yang salah. Diambil. Memang secara catatan, bos tidak rugi secara catatan. Ya. Tetapi sebenarnya bosnya rugi. Karena ada ketidakjujuran, kecurangan si bendahara tersebut. Jangan dikerjakan. Sekalipun bos keliru memasukkan nominalnya ke dalam pembukuan, jangan dikerjakan. Ya, jangan dikerjakan. Atau mungkin sudah lama menikah tidak punya anak. Nah, sudah begini aja Pak, ini saya kasih perempuan, nanti kalau setelah perempuan ini hamil, anaknya diambil, perempuannya diusir keluar. Tidak boleh, saudara. Ini semua perbuatan-perbuatan yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Ya. Yang berikutnya, B. Kalau hidup dengan efektif. Ya. Hidup dengan efektif kalau kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya katakan kesempatan dari Tuhan pakai. Tapi ada kesempatan yang bukan dari Tuhan, itu mesti diterangi. Hati kita kalau tidak menyalahkan kita, kita kerjakan. Tapi kalau hati kita gelisah, jangan. Itu hidup yang efektif kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Sehingga orang seperti ini bisa memakai hidupnya dengan baik dan tepat untuk setiap waktu. Nah, dalam hal ini, penekanan saya, kita semua sedang belajar. Kita semua sedang belajar.
Tapi bukan berarti tidak perlu belajar. Perlu belajar, saudaraku, supaya setiap kesempatan, setiap kesukaran itu bisa ditangani dengan baik sehingga membawa kita bertumbuh. Bertumbuh. Paulus kesukaran di Filipi itu bukan karena salah dia. Tapi Paulus di dalam pimpinan Roh Kudus, dia berjalan. Sehingga hidupnya efektif. Sampai masuk di penjara, itu bukan salah Paulus, saudara. Nah, di situ, di tengah-tengah kesulitan, saudaraku, dia pakai kesempatan kesukaran itu dengan baik. Nyanyi, menyanyi, bergembira. Haleluya. Nah, nyanyi ternyata nyanyian Paulus didengar oleh orang-orang tahanan lain, saudara. Oleh orang tahanan lain. Orang ini aneh, susah, sukar, sulit, nyanyi. Nah, tahu-tahu terjadi gempa bumi yang terarah. Haleluya. Pintu-pintu penjara terbuka, belenggu terbuka. Sampai kepala penjaranya bertobat. Nah, saudara perhatikan, ini kehidupan orang yang dipimpin dengan roh efektif, saudara. Nggak mungkin Paulus tahu-tahu, Pak saya mau masuk penjara. Nggak tahu, nggak mungkin, saudara. Tetapi karena dia ikut suara Roh Kudus, sampai di Makedonia, ternyata ada kesukaran yang besar di Filipi. Tapi Paulus menghadapinya dengan baik, sehingga dia bertumbuh, bukan binasa dalam kesukarannya, tapi bertumbuh. Ya, bertumbuh. Juga dalam hal-hal yang dahsyat dan hebat, seperti Yosua dan Kaleb. Musa mengirim 12 pengintai untuk mengintai negeri Kanaan. 10 pengintai memberi laporan negatif. Tapi 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, memberi laporan yang indah. 10 ini marah, saudara. Marah mau membunuh Yosua dan Kaleb. Haleluya. Tetapi mereka hidup dengan tepat dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga hanya Yosua dan Kaleb, generasi yang pertama ini, yang bisa masuk ke negeri Kanaan. 10 orang dan generasi yang pertama tidak ada satupun yang masuk ke negeri Kanaan. Haleluya. Sebab itu saudaraku, hati-hati, perhatikan, pakai hidup ini dengan baik dan tepat dalam kehendak Tuhan, sehingga hidup ini menjadi indah dan luar biasa. Romawi 5. Cari apa dalam dunia? Ya. Cari apa? Nanti saya akan beritahu. Perhatikan hal ini baik-baik ya. Kita hidup di dunia ini sementara seperti seorang pendatang. Tadi sudah dibaca dalam 1 Petrus 2 ayat 11. Juga di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sudah dibaca. Kita ini tinggal di dalam kemah. Yang satu kali kemah tempat kediaman kita akan dibongkar. Ya. Tetapi hidup di dunia ini penting. Wah, kalau gitu untuk apa hidup di dunia? Cari apa? Loh, penting saudara. Saudara tidak akan bisa mengeluarkan buah tanpa hidup di dunia. Di surga gak bisa, semua sudah indah, sudah nyaman, tidak mungkin bisa berbuah. Tapi justru berbuah itu di dunia. Kita mentaati Tuhan berarti kita mentaati hukum-hukum Tuhan. Nah, ternyata di saat kita mentaati hukum-hukum Tuhan, ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Saya ambil contoh. Orang menyakiti kita. Orang memfitnah kita, padahal kita tidak salah. Kita tidak melakukan itu. Tapi difitnah, dikata-kata, dikucilkan, dan lain sebagainya. Nah, di sini kesempatan. Ya, hidup di dunia mengeluarkan buah roh. Kasih, sukacita, kesabaran. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, jangan membalas. Sebab itu Paulus mengatakan, maksudku ialah
berjalanlah dalam roh, niscaya keinginan-keinginan tabiat daging tidak kamu genapkan. Nah, di sini saudaraku, ya. Jadi selagi di dunia kita perlu kulit untuk menghasilkan buah. Ya, untuk menghasilkan buah. Sebab itu jangan sampai perkara-perkara yang fana ini menipu kita. Ya, sehingga melupakan tujuan hidup yang kekal. Ya. Ingat, saudara, ingat baik-baik. Sukses di dunia ini hanya kulit, saudara. Hanya kulit, saudara. Tapi diperlukan untuk mengeluarkan isi. Kalau kita kaya, kalau kita berhasil, kita makin lebih banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan berkat yang Tuhan berikan. Ya. Kita pakai semuanya, saudaraku. Sebab itu jangan sampai kita hidup di dunia ini terus lupa tujuan hidup yang kekal, lalu berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan sehingga kehilangan hal-hal yang kekal. Esau dijanjikan berkat sulung, tapi dia pikir, apa berkat sulung? Buktinya saya lapar ya kelaparan. Akhirnya dibuang begitu saja, ditukar dengan semangkok kacang merah. Kitab Ibrani mencatat, sampai dengan berlinang air mata, menangis, tidak ada kesempatan lagi. Hidup di dunia, sekalipun fana, sekalipun sementara, pakai dengan baik, saudara. Jangan lupa tujuan hidup kita. Nah, ini penting. Jangan, wah lagi asiknya kerja, apalagi terus karirnya menanjak, menanjak terus, ya. Menanjak terus. Jangan lupa tujuan hidup kita. Bukan di dunia ini, tetapi dalam surga yang kekal. Kita memang masih memerlukan hal yang fana, tetapi itu sebagai fasilitas, sebagai sarana saja, saudaraku, untuk bisa mencari hal yang kekal. Jangan takut. Tuhan berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya ditambahkan kepadamu. Nah, jadi yang utama dan yang terutama kerajaan surga. Kalau kita sudah dapat Tuhan, kita dapat segalanya. Ya, segalanya, saudaraku. Di dunia yang fana, Tuhan cukupi. Dan Tuhan bawa sampai dalam hidup yang kekal, Tuhan sudah siapkan tempat buat kita. Haleluya. Nah, kalau kita tinggal dalam Kristus, mendapatkan Kristus, hidup dalam kebenarannya, kita tidak perlu ragu-ragu. Justru kalau kita bimbang, kita ragu, kita nggak dapat apa-apa. Percayalah, saudara nanti lihat di kitab Roma 8 ayat 31 dan 32. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Artinya Tuhan ada di pihak kita. Bapa sudah memberikan anaknya yang tunggal. Masa dia tidak mencukupkan yang lain? Pasti, saudara. Jangan ada sedikit pun keraguan. Orang ragu, orang bimbang, karena berpikir seminggu, sebulan, setahun ke depan. Tapi Tuhan berkata, hari ini ada kesukarannya sendiri. Besok ada kesukarannya sendiri. Jadi selesaikan hari lepas hari. Pak, kalau besok atau seminggu lagi kita nggak bisa makan. Kalau hari ini kita bisa makan, bersyukurlah. Bersukacitalah. Terima kasih Tuhan. Besok itu bukan urusan kita. Jangankan besok, sejam di depan kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Sebab itu tugas kita, Mazmur 150 mengatakan ayatnya ke-6, yang bernapas hendaklah memuji Tuhan. Ya sudah, itu tugas kita. Bisa makan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bisa ngunyah makanan, oh terima kasih.
Ada dapat berkat makanan tapi tidak bisa mengunyah makanan. Tidak diberi kesempatan untuk menikmati. Kalau kita ada makanan, kita bisa menikmati, puji Tuhan. Haleluya. Masih bisa bernafas, puji Tuhan. Jadi jangan sampai ragu-ragu. Kesimpulannya, satu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Berapa jam di depan kita, berapa hari di depan kita, berapa bulan di depan kita, kita tidak tahu. Tapi kalau kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, tenang, aman dalam lindungan Tuhan. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Sebab itu saudaraku, kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, tidak perlu gelisah, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Dua, Tuhan sudah mempunyai rencana yang amat indah bagi kita. Nah, ngapain bingung-bingung buat rencana sendiri? Lebih baik ikuti. Coba kita baca, ayo saudaraku, supaya kita mengerti. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan itu sudah punya rancangan tentang kita, tentang setiap kita secara pribadi. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Percayalah saudara, rencana Tuhan terindah, terbaik bagi kita. Haleluya. Kita nggak usah pusing-pusing. Kita ikuti jejak Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. 3. Rencana Tuhan akan membawa kita tumbuh dalam rencana penamatan akhir zaman. Jadi Tuhan membuat rencana bukan hanya di dunia. Wah, Tuhan membuat kita berhasil kaya. Aku datang supaya domba itu hidup dan hidup dengan kelimpahan. Oh, berarti di dunia ini saya harus limpah. Boleh, saudara. Saudara limpah, silakan. Saudara berhasil makin banyak, makin kaya, silakan. Tetapi saudaraku, ingat baik-baik, Tuhan akan membawa rencana kita tumbuh dalam penamatan akhir zaman. Ya, dalam penamatan akhir zaman. Yang keempat, tujuan kita hidup di dunia ini untuk Kristus. Terakhir kita baca Filipi 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh membangkitkan, boleh menguatkan, boleh menghiburkan. Cari apa sih di dunia ini? Ya, kalau orang bujang, cari istri. Ya, kalau orang sudah lulus sekolah kuliah, cari pekerjaan. Kalau sudah berumah tangga, cari anak, dan seterusnya. Tetapi hidup untuk Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati dan membimbing kita semua sampai Dia datang kembali, Maranatha. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Tuhan ingatkan kami kembali, sekalipun di dunia ini, kadang sebagian dari kami mengalami banyak tekanan, penderitaan. Tapi Tuhan ingatkan, ini semua sementara. Ada sebagian lagi Tuhan yang mengalami sukses dan keberhasilan. Tapi Tuhan ingatkan, bahwa ini semua kita seperti berkemah. Ya. Kita sebagai pendatang dan perantau. Bapa yang baik, biar firman-Mu mengingatkan kami, tujuan kami supaya jelas. Dunia ini hanya panggung sandiwara.
Tetapi setelah turun panggung ini, itu hidup kami yang sebenarnya. Kami tidak mau lengah, kami tidak mau tukarkan dengan rencanamu yang kekal, yang indah, yang luar biasa. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Baik bagi yang sekarang mengalami kesukaran, kesulitan, Tuhan topang. Tuhan berikan penghiburan. Dan kami sangat yakin, kami sangat percaya, kalau kami mencari kebenaran-Mu, kerajaan Allah serta kebenarannya, maka Tuhan pasti tambahkan kepada kami. Dan kami hidup semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu berdoa buat mereka yang sedang sulit mencari pekerjaan. Tuhan Yesus, tolong buka jalan, berikan kekuatan, berikan pengharapan, sehingga boleh bekerja dengan baik. Dan kami yakin, kalau mereka bekerja disertai dengan Tuhan, Tuhan yang menjadikan berhasil apa yang dikerjakan. Berkati rumah tangganya, berkati suami istri, berkati keluarganya, berkati keuangannya, berkati kesehatannya Tuhan, berkati pelayanannya, berkati masa mudanya Tuhan. Kami percaya, kami berharap kepada Tuhan sumber segala berkat bagi kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita mengangkat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, memberkati hidup kami selagi kami menumpang di dunia ini. Kami memerlukan kulit, tapi itu bukan tujuan kami. Isinya Tuhan. Dan kami percaya, sampai Tuhan Yesus datang kembali, kami tetap terpelihara. Oh haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang berkata, semua yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.